Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat pembelajar, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mahasiswa yang masih bertanya terkait dengan bagaimana mendownload citasi dari sebuah artikel yang akan dikutip di naskah skripsi mereka. Ya, sebenarnya selain sebelumnya pernah dilakukan pelatihan, juga sudah ada tutorial sebelumnya membahas soal ini, tetapi menjadi satu kesatuan dengan pembahasan yang lain. Tapi baiklah, ketimbang saya menjawab satu persatu, saya jawab di video ini. Bagaimana cara mendownload citasi dari sebuah artikel yang terbit di jurnal, khususnya jurnal internasional, kemudian disimpan dalam library atau database EndNote yang kita miliki. Sekaligus juga bagaimana mendownload file atau naskah PDF dalam bentuk PDF dari artikel tersebut yang kemudian menjadi lampiran database EndNote kita. Untuk ini ada dua cara yang ingin saya perkenalkan. Mendownload melalui Google Scholar, karena di sana yang paling umum ya. Kemudian mendownload langsung kepada jurnal yang bersangkutan. Agar pertanyaan tidak berulang-ulang, sebaiknya Anda ikuti video ini hingga selesai, dan bila perlu diulang atau di-download untuk diulang-ulang pada saat diperlukan. Kita lanjutkan langsung mempraktikkan bagaimana cara mendownload citasi dari sebuah jurnal. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan masuk ke browser. Kita mulai dengan mendownload citasi dari yang paling umum dulu melalui portal Google Scholar, atau kalau browser Anda menggunakan bahasa Indonesia berarti Google Cendekia. Kebetulan di browser saya untuk Google sudah disematkan tombol Google Scholar seperti ini. Ini ada baiknya bagi Anda yang sering mengakses Google Scholar, lebih bagus menyematkan ekstensi Google Scholar ini di browser kita agar cepat mengaksesnya. Caranya mudah sebenarnya, tapi kita tidak akan membahas itu. Kita masuk ke Google Scholar. Nah, kita sudah masuk di sini. Kita ketikkan keyword atau kata kunci dari naskah atau artikel atau karangan yang kita buat untuk memperoleh rujukan ya. Kita ketik misalnya intelektual kapital, kata kuncinya. Dan di sini sudah ada muncul beberapa. Namun untuk melihat lebih banyak lagi, kita perluas dengan mengklik tanda persegi ini. Nah, sekarang sudah ada beberapa di halaman ini, dan agar kita mendapatkan hanya naskah atau artikel yang terbaru, kita perlu batasi, misalnya hanya mulai
tahun 2016 misalnya seperti itu. Kita klik 2016 since 2016, maka yang muncul di sini hanya yang terbit 2016. Sekarang di sini ada beberapa artikel yang bisa kita rujuk, dan di sebelah kanan menunjukkan file yang siap untuk di download. Bila ada tulisan PDF di sini, berarti naskah yang di Google Scholar ini disertai dengan naskah PDF-nya ya. Kita ambil ini saja. Nah, untuk mensitasi atau menyimpan citasi kita ke dalam EndNote, kita klik tanda petik di sini, tanda kutip ini. Ini tanda kutip, kelihatan ya. Klik sekali, maka akan muncul layar pop-up ya, yang menunjukkan pilihan style, kemudian di bawah menunjukkan pilihan jenis RMS yang kita gunakan, dan kita adalah menggunakan EndNote ya. Nah, untuk itu kita pilih APA atau apa, karena kita menggunakan apa sebagai stylenya. Sekarang klik EndNote di bawah ini untuk mendownloadnya, dan sekarang sudah ada EndNote import file ya, Scholar 2 di sini. Save ini. Ketika sudah selesai dia mendownload, kita klik sekali lagi untuk membuka filenya untuk masuk ke EndNote. Nah, sekarang kita sedang masuk ke EndNote. Nah, secara otomatis artikel yang tadi kita akses sudah ada di dalam EndNote kita seperti ini. Nah, untuk itu jangan lupa kita menyimpannya dengan cara disimpan pada folder atau grup yang sesuai. Karena ini adalah intelektual kapital, maka kita tambahkan ke sini ya, intelektual kapital 2018. Oke, klik kanan add reference to intelektual 2018. Nah, maka sudah tersimpan di sini. Kianto Aino Science Rumas. Nah, ini sudah muncul. Kita pilih APN. Ini yang muncul nantinya akan muncul di halaman naskah kita. Atau kita coba sekalian. Kita buka sebuah naskah percobaan saja. Kebetulan di sini ada naskah. Oke, ini kertas kerja, naskah yang biasa kita gunakan untuk latihan citasi. Nah, di sini ada contoh naskah dummy ya, naskah percobaan untuk menunjukkan bagaimana cara mensitasi. Ini citasi di awal kalimat misalnya. Bagaimana kalau di awal kalimat ya, kemudian bagaimana di tengah kalimat dan seterusnya. Saya kira ini juga sudah pernah kita lakukan. Sekarang seandainya ini karangannya Kianto Aino ini kita kutip berada di tengah naskah. Di tengah naskah, kayak di sini aja ya. Di akhir naskah, di akhir kalimat maksud saya. Ya, walaupun judulnya citasi di awal kalimat, tapi inilah hanya untuk contoh. Kita tempatkan kursor di sini, tempat di mana kutipan atau citasi akan ditempatkan. Setelah itu kita buka EndNote, kita sorot artikel yang akan kita kutip, kemudian klik tanda kutip di sini. Di sini ada insert citation atau Alt 2 ya untuk shortcutnya.
klik di sini, maka muncul Gianto. Oh, ini kita menggunakan citasi STI. Kita ubah dulu ke asalnya. Nah, seperti ini. Kita sudah dapat satu kutipan yang kita rujuk dan sudah tersimpan di dalam EndNote, sekaligus juga sudah muncul di karangan kita. Yang belum adalah naskah asli dari Gianto dan kawan-kawan ini, kita belum memilikinya. Untuk itu kita perlu mendownloadnya dan menyimpannya ke EndNote. Caranya kembali ke Google Scholar, kita tutup. Karena tadi ada file yang siap untuk di-download, maka kita download, klik kanan, open link, new tab, untuk tidak menutup halaman yang sedang kita kerjakan. Ini sekarang sudah siap untuk download, dan jangan lupa di mana kita menyimpan file ini. Ya. Sekarang mulai download. Oke, ini karangan Aino Gianto dan kawan-kawan. Knowledge-based Human Resource Management Practices, Intellectual Capital and Innovation. Oke, kita sudah dapat ini. Dan untuk itu kita kembali ke EndNote dan kita rekatkan di sini. Ini kita klik tanda apa nih, jepit kertas ya. Tanda penjepit kertas ini untuk mengattach filenya. Klik di sini. Kemudian tadi kita menyimpannya di mana? Ini dia. Nah, dengan begini berarti kita sudah memiliki tambahan satu lagi di database EndNote kita, sebuah artikel ya, yang bersumber dari jurnal Elsevier, Journal of Business Research ya. Dan ini adalah termasuk Scopus Q1 ya, kalau saya tidak salah. Oke, nah selesai. Contoh untuk mendownload citasi dari jurnal yang terindeks di Google Scholar. Untuk kita ketahui, Google Scholar bukanlah pengindeks sebenarnya, tapi dia hanya sekadar sebuah portal yang mengumpulkan karangan-karangan ilmiah yang sengaja di-download oleh baik dari pihak redaksi jurnal maupun pengarangnya. Pengindeksnya sendiri adalah Scopus dan lain-lain seperti itu. Baik, kita ambil contoh kedua, bagaimana kalau mendownload dari langsung jurnalnya. Artinya pintu akses kita langsung ke jurnal. Kita masuk saja ke sini. Kalau tadi menggunakan Google Scholar, kita menggunakan browser. Nah, klik di sini. Kebetulan karena sudah ada, kita sekali lagi kita ketik intelektual capital sebagai kata kunci dari naskah yang kita ketik ini. Dan untuk membatasi yang hanya muncul adalah jurnal bereputasi yang terindeks Scopus, maka setelah menulis kata kuncinya, kita tambahkan juga di belakang koma kata kunci Scopus. Scopus. Jadi ada beberapa jurnal terkait dengan intelektual kapital yang terindeks Scopus. Jadi ada beberapa. Kita sekarang berada di halaman jurnal yang sedang kita cari. Oke, sebagai contoh saja, kita ambil jurnal yang pertama kali muncul, yaitu Journal of Intellectual Capital dari Emerald Insight. Klik kanan untuk tidak menutup halaman ini. Kita
buka. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke sebuah jurnal yang namanya Journal of Intellectual Capital yang dipublish oleh Emerald Insight yang terkait dengan tulisan atau naskah kita. Misalnya selain intellectual capital dihubungkan dengan apa, katakanlah tadi dengan nilai perusahaan, ya, corporate value, untuk mendapatkan artikel yang terkait dengan. Nah, di sini ada judul Institutional Ownership and Corporate Value. Sebelum mendownload, kita bisa membuka dulu secara ringkas isinya, apakah memang sesuai, apakah ini yang kita cari atau tidak. Anggap saja ini adalah artikel yang sedang kita cari, yaitu Institutional Ownership and Corporate Value judulnya. Nah, sekarang bagaimana kita mendownload citasinya dulu. Di sini ada citation download RIS. Ya, RIS ini adalah format file bibliografi atau citasi dari Emerald Insight, ya. Nah, untuk itu kita centang ininya, kemudian kita pilih download RIS. Oke, di sini Emerald Insight Citation. Nah, sekarang sudah terdownload seperti tadi. Maka setelah selesai di download, kita klik ini untuk mengirimnya ke Endnote kita. Oke, download set to change, simpan dulu karena tadi ada perubahan. Yes. Oke, oh sudah ada beberapa di sini. Kita cek. Parsit NaPCC. NaPCC ini dia. Nah, kita sudah temukan, sudah masuk ke dalam Endnote, ya. Seperti tadi juga, klik kanan untuk menyimpan, add reference to intellectual capital 16. Oke, nah sekarang ini misalnya langsung mau kita sematkan di, atau kita citasi di naskah kita. Buka naskah kita tadi, kemudian sebagai contoh saja, misalnya mau ditempatkan di awal kalimat, ya, kalimat sini aja deh. Ini contoh saja. Tempatkan kursor di sini, kemudian kita kembali ke Endnote, kemudian kita pilih kutip. Nah, sudah muncul sekarang. Nah, karena berada di awal kalimat, maka tampilan ini tentu saja salah. Harusnya NaPCC dan Naker baru dalam kurung 2006. Untuk itu kita klik kanan, edit citation, pilih display as author dalam kurung tahun, author dalam kurung iya. Maka dia sesuai dengan posisinya sebagai citasi atau kutipan di awal kalimat. Sekarang sudah ada, ya. Dan kita cek di daftar pustaka. Nah, sudah ada. Nah, PCC dan seterusnya seperti itu. Citasi kita di naskah sudah selesai. Di Endnote kita mungkin memerlukan naskahnya seperti tadi. Kita kembali lagi ke halaman jurnal ini. Oke, ada PDF-nya. Nah, ini berarti bisa kita download. No, kita klik kanan. Oke, citation. Nah, jadi cara lain selain tadi di awal naskah ada
tombol untuk mendownload citasi. Di sini juga ada disiapkan oleh Emerald Insight. To read the full version of this content, please select one of the option below. Ya, berarti ini berbayar, tidak gratis. Lalu bagaimana caranya? Karena ini harus berbayar, sementara kita harus memiliki, ya harus bayar. Tapi sebagai contoh saja, kita bisa mendownloadnya secara gratis, tapi tentu saja ini tidak disarankan. Hanya sebagai contoh saja. Kita pilih nomor kode ini, perhatikan di atas halaman ini. Oke, sip SC. Ini adalah kode doi. Copy kode doi ini untuk kita mendownload. Copy, kemudian kita coba download melalui portal yang menyediakan naskah ini. Kita masuk ke ini, Pre-Scientific Academic Article, untuk mengetahui siapa yang menyediakan atau sedang online. Adrian Chopin PhD, ini nama websitenya, Universal Access to Science. Wah, ada Indonesia. Di mana Sci-Hub LabCam? Ini adalah website yang menyediakan sebagian besar naskah-naskah yang mestinya berbayar tapi digratiskan oleh yang bersangkutan untuk membantu mahasiswa, ya. Tapi sekali lagi saya menunjukkan contoh ini bukan untuk menyarankan menggunakan ini, karena tentu saja ini kemungkinannya adalah ilegal. Banyak yang online tapi bertanda kunci, berarti terkunci. Kita coba ini, kita bikin Rusia. Kita masukkan saja kode nomor doi tadi, Ctrl V, the paste. Oke, ini ada autornya ini. Nah, sekarang kita tinggal download pilihannya, ada di Mirror, ada the book SC LabCam. Kita coba setup dulu. Oke, udah siap di download. Nah, ini dia filenya, institutional ownership and corporate value. Sekarang kita tinggal simpan dengan cara tadi mengklik attach file, tanda penjepit kertas ini, untuk menyimpan naskahnya di EndNote. Navi CC 2006 yang barusan kita download tadi. Navi CC 2006. Oke. Nah, sudah dapat, ya. Nah, begitu caranya. Untuk naskah lain, jurnal yang lain, silahkan dilakukan untuk membantu Anda mempermudah pengelolaan referensi dalam tulisan karya ilmiah Anda. Di antaranya adalah penelitian atau bagi mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Dengan demikian selesai sudah praktik kita, contoh kita kali ini. Baiklah teman-teman, sahabat pembelajar, khususnya mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, mudah-mudahan video ini cukup membantu dan bermanfaat buat Anda semua. Sampai di sini, jangan lupa subscribe agar selalu mendapat update dari channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.